Pernahkah Anda berpikir, kenapa bahasa nasional Indonesia bukan bahasa Jawa? Padahal kalau merujuk pada jumlah populasi suku bangsa terbesar di Indonesia, suku Jawa menduduki peringkat 1 dengan jumlah populasi terbanyak di Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai Bahasa Persatuan Indonesia, adalah sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 silam, melalui Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Yang mana selanjutnya, bahasa Indonesia secara resmi menjadi bahasa negara Indonesia, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yang dituliskan dalam UUD 1945 Bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pasal 36 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada Kongres Pemuda II, tokoh pemuda Abu Hanifah sebagai pemimpin pemuda dalam periode pergerakan nasional yang pernah menjadi Sekretaris Umum Pusat Pemuda Sumatera, tahun 1927 sampai tahun 1928, mengaku sempat mendengar usulan agar bahasa Jawa dijadikan bahasa nasional pada kongres tersebut. Akan tetapi, justru sebagian besar masyarakat Jawa menolak dengan tegas usulan ini karena dianggap feodal. Abu Hanifah juga mengutarakan, bahwa Bung Karno termasuk orang yang paling tegas menolak mengenai usulan bahasa Jawa dijadikan Bahasa Persatuan Indonesia. Ada beberapa sebab mengapa bahasa Jawa tidak dijadikan sebagai bahasa nasional Indonesia. Di antaranya bahasa Jawa sulit digunakan masyarakat secara bebas, terutama mereka yang tidak berasal langsung dari Jawa atau tidak memiliki keturunan suku Jawa. Bahasa Jawa juga memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda pemakaiannya, terlebih dahulu memakai bahasa ngoko, kromo, atau kromo inggil sehingga bisa dan sopan digunakan oleh semua orang dengan baik sesuai tingkat usia, tutur ataupun status sosialnya. Tingkatan ngoko merupakan salah satu dari tingkatan bahasa Jawa yang paling umum digunakan di kalangan masyarakat Jawa. Akan tetapi, untuk yang lebih tua atau orang-orang yang dihormati, berbicara dengan tingkatan bahasa ini harus dihindari karena akan dianggap tidak sopan. Bahasa ngoko sendiri memiliki dua jenis, yaitu ngoko lugu dan ngoko alus. Tingkatan kromo juga banyak digunakan dalam komunikasi sehari-hari oleh masyarakat Jawa. Tingkatan ini sangat baik digunakan kepada orang yang lebih tua atau dihormati. Adapun tingkatan kromo ada beberapa jenis, yaitu kromo lugu, kromo andap, dan kromo alus. Kemudian kromo inggil. Kromo inggil merupakan salah satu dari ragam varian kromo. Kromo inggil ini merupakan bahasa yang paling halus dan paling banyak digunakan untuk berbicara kepada orang tua, bahkan orang yang dihormati atau seseorang yang memiliki gelar. Oleh karena bahasa Jawa ini memiliki tingkat kesulitan tersendiri untuk dipakai pada kalangan umum masyarakat Indonesia, usulan mengenai bahasa Jawa dijadikan Bahasa Persatuan Indonesia tidak diterima oleh peserta kongres. Setelah melalui perdebatan yang panjang, kemudian Profesor Dr. Purbocaroko memberi usulan untuk memakai bahasa Melayu Riau, karena menurut beliau, pada saat itu bahasa ini masih dapat berkembang seperti bahasa Inggris, dan atas usulan ini, maka seluruh peserta kongres sepakat dan disetujui oleh Sugondo Jojopuspito selaku pemimpin sidang kongres II kala itu. Kemudian bahasa Melayu Riau ini menjadi cikal bakal bahasa Indonesia sekarang. Sejarah inilah yang dikisahkan dalam tulisan sejarawan Anhar Gonggong melalui Renungan tentang Sumpah Pemuda, dalam Bunga Rampai Sumpah Pemuda, Balai Pustaka, 1978.